Halo, perkenalkan nama saya Angga Darmaeswara dengan NIM 240601117130051. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemodelan dan simulasi tentang antrian tunggal dengan studi kasus mesin penjualan tiket bioskop otomatis. Pada permasalahannya sendiri yaitu sebuah mesin penjualan tiket bioskop otomatis dapat melayani pembeli dengan interval kedatangan 1-10 menit dengan kemungkinan yang sama tiap pembeli. Mesin ini memiliki waktu pelayanan yang bervariasi dengan selang waktu 1-5 menit untuk masing-masing pembeli. Kemudian bagaimana simulasi yang terjadi apabila ada 10 pembeli dengan beberapa ketentuan berikut. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan tentang informasi tambahan, yaitu bilangan acak atau angka acak, tentang kedatangan dan pelayanan yang nantinya dari tabel ini akan muncul probabilitasnya. Kemudian selanjutnya mengenai analisis. Pada permasalahan ini merupakan discrete event karena pada angka-angkanya tersendiri ada mengandung nilai discrete, jadi kejadian yang dilakukan adalah secara discrete. Kemudian dari sistem sendiri, yaitu mesin penjualan tiket bioskop otomatis yang harus melayani beberapa pembeli dengan pelayanan yang sesuai dengan antrian, dan mesin melayani tepat satu pada interval tertentu sehingga tidak terjadi deadlock. Dari model sendiri akan dikembangkan menjadi antrian, akan ada logical dan mathematical, kemudian sedikit tentang konsep penjadwalan supaya tidak terjadi deadlock. Kemudian sistem state-nya nilai acak pada kedatangan dan pelayanan, interval kedatangan dan pelayanan, pada entity-nya mesin dan pembeli. Attributes, setiap pembeli memiliki peluang kedatangan, mesin memiliki peluang pelayanan pada pembeli. Kemudian untuk events-nya, pembeli datang, dilayani, dan menunggu. Kemudian mesin sibuk dan kosong. Kemudian dari permasalahan tersebut, kita simulasikan menggunakan program Excel. Berikut ini kita sudah memasuki dari program Excel. Kemudian ini adalah permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya. Ini adalah tabel tentang bilangan acak mengenai kedatangan dan service times. Kemudian langkah pertamanya kita tentukan interarrival time distribution tabelnya. Kita urutkan dari pembeli 1 hingga pembeli 10, karena pada interval kedatangannya memiliki rentang waktu antara 1-10 menit, maka probabilitasnya adalah 0,1. Dengan kumulatif probability-nya seperti ini, kita menggunakan fungsi Excel, kita lakukan penjumlahan seperti ini, kita enter, kemudian kita samakan hingga bawah. Kemudian dari kumulatif probabilitasnya kita bisa tentukan batas atas dan batas bawah dari bilangan acak tersebut. Nanti bilangan acak akan disesuaikan dengan masing-masing batas atas dan batas bawah, maka nanti akan dikategorikan kepada interarrival tertentu. Kemudian langkah kedua, kita tentukan arrival time-nya. Untuk arrival time-nya kita siapkan random digitnya seperti yang sebelumnya. Kemudian kita lakukan transpose dari ini menjadi seperti ini. Untuk yang pertama dianggap nilai 0 karena dia tidak ada rentang waktu dan langsung dilayani. Kemudian angka selanjutnya meneruskan dari ini, kita ubah data yang horizontal menjadi data vertikal dengan transpose. Kemudian kita tentukan interarrival dengan VLOOKUP fungsi ini terhadap nilai dari random digit. Kemudian dari
metrik ini, dan kemudian hasil yang dikeluarkan adalah bagian ini. Jadi sehingga artinya seperti ini. Jadi dua-dua termasuk ke bagian interarival nomor 3 karena terletak di antara 21 dan 30. 34 termasuk di antara 31 dan 40, dan seterusnya sama, sudah diotomatiskan menggunakan fungsi. Dan ini arrival time-nya sesuai dengan penjumlahan, dimulai dari 0, menjumlahkan terus seperti ini, dan sampai seterusnya hingga bawah, dan berakhir dengan 43. Kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan service time distribution table-nya. Dari interval 1 sampai 5 menit, kita punya probabilitas 0,2 masing-masing, kemudian kumulatif probabilitasnya seperti ini. Kemudian kita bisa tentukan antara batas bawah dan batas atas, sehingga menjadi seperti ini. Dan ini memiliki nilai service time sendiri-sendiri dari 1 sampai 5. Kemudian langkah 4, kita menentukan untuk service time-nya dari pembeli 1 hingga pembeli 10 dengan random digit yang telah didefinisikan sebelumnya, yaitu dari 17 sampai 81 terhadap service time-nya. Kemudian kita masukkan sini, kita menggunakan run plus lagi dari array ini, kita transpose supaya jadi vertikal hingga sampai seperti ini. Kemudian kita tentukan service time-nya menggunakan VLOOKUP lagi dengan hal yang sama. Kita mengambil nilai dari random digit, kemudian dari matriks ini, dan apabila sesuai kita keluarkan kolom ketiga dengan nilai true jika untuk menghasilkan service time-nya. Kemudian dari semua itu kita lanjutkan lagi untuk proses penjadwalannya. Kita tulis kembali dari pembeli 1 sampai 10, kemudian kita tuliskan interarivalnya dari masing-masing pembeli. Kemudian ada arrival time yang telah didefinisikan sebelumnya, yang telah dicari. Kita bisa lihat seperti ini. Kemudian baik, saya lanjutkan lagi. Untuk arrival time sesuai yang sebelumnya yang telah dijelaskan. Kemudian ada service time sesuai yang telah dijelaskan sebelumnya. Untuk mulai dari sini perhitungannya seperti ini. Untuk permulaan dari service time-nya kita mulai dari 0 karena itu adalah urutan yang pertama. Kemudian untuk waiting time-nya adalah masih 0 karena pembeli tidak harus menunggu. Kemudian time service end-nya adalah waktu di mana service time ditambah dengan mulainya service. Jadi sehingga menghasilkan nilai 1. Untuk time span system-nya kita menggunakan dari service time dan waiting time. Bisa juga antara time service begin dan time service end. Bisa seperti itu. Kemudian idle time of servernya 0 karena servernya istilahnya tidak berhenti atau tidak kosong, atau ini mesinnya ya istilahnya. Kemudian dilanjutkan pembeli kedua dengan interarivalnya 3, arrival time-nya 3, service time-nya kita lihat karena 3 dan ini 1, dan ini juga berkaitan dengan time service begin-nya, di mana 3 ini lebih besar dari 1, 3 ini lebih besar daripada 1, maka waktu mulainya akan dimulai
waktu yang paling besar, yaitu 3. Saya gunakan rumus Excel seperti ini supaya otomatis untuk membandingkan antara waktu kedatangan dan waktu berhenti pada proses sebelumnya. Apabila nilai datangnya lebih besar dari waktu sebelumnya, akan dikeluarkan nilai waktu kedatangan. Apabila waktu selesai sebelumnya lebih besar, maka akan dikeluarkan nilai tersebut. Kemudian waiting time-nya 0 karena tidak harus menunggu. Untuk time service N-nya sesuai yang telah disebutkan tadi, service time ditambahkan time service begin, jadi hasilnya 6. Kemudian time span-nya seperti konsepnya tadi yang telah dijelaskan, service time ditambah dengan waiting time, dan hasilnya seperti ini. Dan untuk idle time-nya kita lihat dari proses sekarang yang dimulai dengan proses akhir yang sebelumnya. Ada selisih 2, yang ini menandakan bahwa pada 2 menit yang berlalu mesinnya kosong, tidak ada yang melakukan proses pembelian, makanya pada kondisi idle-nya kosong, seperti itu. Dan kemudian dari rumus tadi kita langsung tarik ke bawah, dengan sama akan otomatis tergenerate seperti ini. Di sini sudah ke cover apabila time service N-nya lebih besar daripada arrival time-nya, maka akan dikeluarkan time service N, dan nanti akan diberikan waiting di antrian. Mungkin seperti itu. Untuk detailnya saya kira sudah cukup untuk proses-prosesnya. Kemudian ditambah lagi dengan beberapa operasi untuk menentukan seberapa banyak jumlah pembelinya, untuk jumlah inter-arrival time-nya, untuk service time-nya, waiting time di antrian, time service N-nya, time span, dan idle time-nya. Dan untuk pembeli kita catat untuk yang menunggu pada antrian ada 3 orang, dan yang posisi idle ada 6 orang. Kemudian berikutnya adalah beberapa perhitungan yang dijelaskan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, yaitu ada average waiting time, di mana total time customer wait in queue per total number of customer, di mana dia mengambil dari berapa banyak waktu dalam menunggu dibagi dengan banyaknya orang, sehingga didapatkan hasil 1,1 menit. Kemudian ada probabilitas menunggu, ada 6 jumlah orang yang menunggu. Kita lihat di sini ada 3 orang dibandingkan diper dengan jumlah keseluruhan pembeli, jadi sepertiga atau 0,3, kemudian jadikan persen. Kemudian ada average service time, di mana total service time ini dibagi dengan banyaknya pembeli, sehingga menghasilkan 3,1 menit. Kemudian ada probabilitas dari idle server, di mana nilai didapatkan dari jumlah keseluruhan idle server dibagi waktu simulasinya, yaitu 17/8, sehingga menjadikan 35%. Kemudian ada rata-rata keberangkatan, di mana nilai ini didapatkan dari jumlah keseluruhan dari interval kedatangan dibagi dengan banyaknya pembeli, yang mana dikurangi N1, karena pembeli pertama tidak perlu interval kedatangan karena langsung dilayani, makanya dikurangkan N1, sehingga menghasilkan hasil seperti ini, 4,778 menit. Kemudian ada rata-rata waiting time,
yang mau menunggu, di mana total customer yang mau menunggu ini dibagi dengan banyaknya customer yang menunggu, yaitu 11/3, hingga hasilnya 3,67 menit. Kemudian ada rata-rata customer dalam menghabiskan waktu di sistem, yaitu dengan jumlah time spend dibagi dengan banyaknya jumlah pembeli, 4,2 menit. Kemudian pada average time customer spend in the system, yaitu atau ini masih sama dengan sebelumnya, dengan fungsi lain adalah menjumlahkan antara average waiting time dengan average service time, sehingga menghasilkan hasil yang sama dengan perhitungan sebelumnya. Pada ini ada dapat beberapa catatan, di mana time service end adalah time service begin ditambah service time, waiting time sama dengan time service end dikurangi arrival time, time spend itu sama dengan service time ditambah waiting time, atau time service end dikurangi arrival time. Middle itu adalah time service begin dari proses ke I dengan time service end proses sebelumnya. Jika I-nya pada kondisi awal, maka time service end dianggap 0. Time service begin dilakukan proses pembandingan antara arrival time dan TSE yang telah dijelaskan tadi. Terdapat fungsi if yang ditambahkan untuk mengantisipasi terjadinya deadlock. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih.